Halo, selamat siang Pak Cliff. Saya Jane Angelica Peter dengan NIM 016060431030 dari jurusan Accounting Universitas Ciputra tahun 2023. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas AFL 3 saya, yaitu perusahaan dagang. Namun sebelum itu, kita mau mempelajari terlebih dahulu apa itu perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan dari produsen untuk kemudian dijual ke konsumen tanpa mengubah wujudnya. Nah, maksudnya di sini adalah jadi perusahaan ini membeli barang dari produsen namun tidak mengubah wujudnya sama sekali lalu kemudian langsung dijual kepada konsumen. Nah, contoh-contoh perusahaan dagang itu ada supermarket, distributor, pusat grosir, dan pengecer. Contoh barangnya misalkan mie instan. Jadi perusahaan membeli mie instan dari produsen lalu langsung menjual mie instan itu tanpa mengubah wujudnya sama sekali langsung kepada konsumen. Lalu di sini ada beberapa karakteristik dari perusahaan dagang yang yaitu yang pertama, kegiatan utama perusahaan dagang itu membeli, menyimpan, menjual barang dagangan serta tanpa melakukan proses pengubahan wujud dari barang dagangan tersebut. Lalu perhitungan laba dari perusahaan dagang ini didapat dari total penjualan setelah dikurangi dengan biaya-biaya pembelian serta biaya operasional lainnya. Lalu pencatatan pada akuntansi ini berdasarkan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan. Lalu kita masuk di jurnal. Pada dasarnya, jurnal umum perusahaan dagang adalah jurnal yang di dalamnya mencatat kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Jadi setiap akuntan ini akan menggunakan jurnal umum untuk memudahkan proses pencatatan transaksi, juga untuk persiapan membuat laporan keuangan. Jadi dalam proses pembuatan laporan keuangan akan sangat membutuhkan yang namanya jurnal umum tersebut untuk mempermudah mengakumulasikan setiap akun-akun apa saja yang akan masuk ke laporan keuangan serta nominal-nominalnya. Lanjut, yaitu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan perusahaan dagang adalah kumpulan data keuangan tentang perusahaan itu sendiri. Jadi kegunaannya laporan keuangan ini juga untuk memberi tahu kepada perusahaan apabila perusahaan ini mengalami laba atau rugi, serta untuk menarik kesimpulan tentang kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Lalu kita masuk ke FOB. Jadi FOB itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama FOB shipping point dan FOB destination point. Yang pertama saya akan jelaskan tentang FOB shipping point. Jadi FOB shipping point itu berarti beban angkutnya akan ditanggung oleh pembeli, sehingga penjual tidak akan menanggung sama sekali ongkos kirim, namun pembeli yang akan menanggung beban ongkos kirim tersebut. Berbeda dengan destination point, kalau destination point itu beban angkutnya yang akan ditanggung oleh penjual. Berbeda berbanding terbalik dengan shipping point, kalau destination beban angkutnya ditanggung oleh penjual, maka pembeli tidak menanggung beban ongkir sama sekali. Lalu di sini ada term of payment. Di sini saya sudah memberikan dua contoh, yaitu 2/10 N/15 dan 3/15 N of month. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yang pertama 2/10 N/15. Jadi kalau misalkan di suatu kwitansi atau di suatu invoice terdapat term of payment-nya, lalu ditulis seperti pada slide, misalkan 2/10 N/15. Jadi pembeli tersebut mendapatkan diskon sebesar 2% jika membayar selambat-lambatnya 10 hari setelah transaksi dan tidak mendapatkan diskon apabila melebihi 10 hari. Maksudnya di sini adalah apabila pembeli membayar di hari ke-11 sampai di hari ke-15, maka pembeli tidak mendapatkan diskon sama sekali atau 0%. Tetapi jika pembeli membayar di hari pertama sampai di hari ke-10, ia masih mendapatkan diskon sebesar 2%. Namun, batas pembayarannya itu 15 hari setelah transaksi berlangsung. Seperti yang tertulis N/15. Jadi batas paling lambat pembeli harus membayar yaitu 15 hari setelah transaksi. Namun di hari ke-11 sampai di hari ke-15, pembeli tidak mendapatkan diskon sama sekali.
Berbeda dengan 3/15 N per end of month. Nah, kalau 3/15 N per end of month ini, pembeli mendapatkan diskon sebesar 3% jika membayar selambat-lambatnya 15 hari setelah transaksi. Jadi lebih dari 15 hari jika pembeli membayar kepada perusahaan tersebut di hari ke-16 atau sampai di hari ke-30 atau 31, maka pembeli tidak mendapatkan diskon sama sekali atau 0%. Tetapi jika pembeli membayar kepada perusahaan di hari pertama sampai di hari ke-15, maka pembeli mendapatkan diskon sebesar 3%. Dan batas pembayarannya hingga akhir bulan atau end of month.